Cacar yang disebabkan oleh virus variola pernah menjadi pandemik yang mematikan dalam sejarah. Tercatat, sejak tahun 10.000 sebelum Masehi hingga 1978, penyakit ini telah menelan lebih dari 300 juta korban jiwa. Meski pernah tersebar ke seluruh dunia, untungnya penderita cacar terakhir ditemukan di dunia pada bulan Oktober 1977 di Somalia. Semenjak itu, tidak pernah ditemukan lagi penderita cacar, kecuali penderita cacar akibat kecelakaan laboratorium di Universitas Birmingham, Inggris yang terjadi pada tahun 1978. Dan saat ini, stok virus variola hanya tersimpan di dalam lemari pendingin di CDC Atlanta dan di State Research Center of Virology and Biology di Kosovo, Novosibirsk, Rusia untuk kepentingan penelitian dan mencegah penyalahgunaan virus tersebut oleh para teroris yang menjadikannya sebagai senjata biologi. Cacar adalah penyakit virus sistemik dengan gejala khas adanya erupsi kulit. Dan jenis cacar yang banyak terjadi hingga saat ini adalah cacar air yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Sebagian besar dari Anda mungkin pernah mengalami penyakit cacar air. Meski memiliki gejala yang sama, yakni munculnya gejala demam dan flu, badan lemah yang diiringi bintik-bintik ruam di kulit, serta disebarkan secara aerogen atau udara dan kontak langsung dengan penderita. Namun perlu diketahui bahwa cacar yang disebabkan oleh virus variola yang pernah menjadi wabah dan menyebabkan ratusan juta orang meninggal dunia berbeda dengan cacar air yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Meski cacar air bukan penyakit mematikan, namun sangat cepat menular, terutama saat daya tahan tubuh melemah. Banyak sekali mitos atau fakta yang beredar mengenai penyakit yang satu ini. Seperti misalnya, ada yang mengatakan jika penderita cacar air dilarang untuk mandi. Namun sebagian lagi mengatakan jika penderita cacar air harus mandi. Lalu ada juga yang mengatakan jika cacar air hanya menimpa seseorang sekali dalam seumur hidup dan masih banyak lagi. Meskipun ada banyak cara untuk mengobati cacar air, namun masih banyak pemahaman yang salah tentang cacar air dan penanganannya. Beberapa fakta dan mitos ini tidak bisa kita hindari, namun sangat penting untuk mengetahui pemahaman sebenarnya tentang bagaimana melakukan perawatan cacar air. Berikut, On The Spot merangkum beberapa fakta dan mitos tentang cacar air yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah anggapan bahwa penderita cacar air dilarang untuk mandi karena akan membuat virus semakin menyebar. Larangan bahwa penderita cacar air tidak boleh mandi biasanya ditujukan ketika cacar mulai pecah. Padahal yang benar justru sebaliknya. Ketika cacar air mulai pecah, penderita dianjurkan untuk mandi demi menjaga tubuh tetap terjaga kebersihannya dan terhindar dari rasa gatal. Sebab gelembung berisi nanah yang pecah itu bisa menjadi tempat berkembang biak bakteri dan menimbulkan infeksi kulit. Mandi air hangat yang dicampur larutan antiseptik bisa menghindarkan kemungkinan ini dan membuat tubuh penderita cacar lebih segar. Berikutnya adalah mengenai pengaruh cacar air pada anak kecil yang katanya berbeda dengan orang dewasa. Faktanya, cacar air bisa menyerang siapa saja dengan rentang usia dan stadium berbeda-beda. Cacar air yang menyerang orang dewasa umumnya akan lebih parah, dalam arti bekas-bekas cacar air di tubuh penderita dewasa akan lebih sulit hilang dibanding pada anak kecil. Masa penyembuhannya pun umumnya lebih lama, yakni sekitar 2 minggu. Lalu ada juga anggapan jika cacar air akan bertambah parah jika penderita terkena angin. Biasanya orang tua yang menyuruh anak yang terkena cacar air agar tidak angin-anginan atau banyak berada di luar ruangan. Yang benar adalah penderita cacar air memang tidak disarankan untuk angin-anginan atau banyak berada di luar ruangan. Namun bukan karena cacarnya akan bertambah parah, melainkan agar cacar airnya tidak menular ke orang lain. Hal ini dikarenakan cara penyebaran virus cacar air adalah melalui udara termasuk angin. Berikutnya, jika seseorang mengidap cacar air, maka bisa menularkannya melalui orang terdekatnya.
Faktanya, cacar air menular tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing individu. Selama daya tahan tubuh seseorang terjaga dengan baik, maka virus yang menyebabkan cacar air tidak akan mengganggu. Sebaliknya, jika daya tahan tubuh buruk, maka virus akan mudah menyebar dan membuat orang lain mengidap cacar air. Memisahkan penderita cacar air adalah solusi yang paling tepat untuk mencegah penyebaran karena cacar air menular lewat percikan udara dari sekresi lendir, bersin, atau kontak langsung dengan lesi atau bercak merah yang berisi cairan. Saat lesi masih berisi cairan yang jernih adalah masa di mana cacar air paling mudah menular. Penderita harus dikarantina hingga semua lesi berubah warna menjadi hitam dan mengering yang biasanya berlangsung selama seminggu sampai 10 hari. Namun sejak 1 hingga 2 hari sebelum lesi muncul, penderita juga sudah bisa menularkan cacar air. Hal inilah menyebabkan seringkali kita terlambat mencegah penyebaran cacar air. Ini adalah anggapan yang paling sering kita dengar mengenai cacar air, yakni bahwa cacar air hanya bisa menimpa seseorang sekali dalam seumur hidup. Benarkah demikian? Faktanya, secara umum seseorang memang hanya akan menderita cacar air sekali seumur hidup karena ketika pertama kali terkena cacar air, tubuh sudah membentuk sistem kekebalan dari virus tersebut. Ketika virus cacar air kembali datang, tubuh sudah siap sehingga dapat langsung dirusak oleh sistem pertahanan tubuh. Namun belakangan mulai marak penderita terkena cacar air secara berulang lebih dari 1 kali atau kembali tertular setelah beberapa tahun. Memang tidak tertutup kemungkinan ada orang yang menderita cacar air lebih dari sekali, apalagi saat orang tersebut memiliki daya tahan tubuh yang lemah atau sedang mengalami penyakit berat lainnya. Namun kasus ini jarang terjadi dan hanya menimpa segelintir orang saja. Kemudian benarkah jika semakin banyak bintik merah pada kulit, semakin baik untuk pengidap cacar air karena ini menandakan akan cepat sembuh? Faktanya, hal tersebut tidaklah benar. Karena jumlah bintik merah cacar air bergantung pada kekebalan tubuh dan seberapa cepat vaksin diberikan. Semakin kuat kekebalan tubuh dan semakin cepat diberikan vaksin cacar airlah yang menentukan jumlah banyaknya bintik pada kulit. Penderita cacar air dilarang menggaruk bentolan cacar air di kulitnya. Faktanya, hal ini memang benar. Penderita cacar air memang merasakan gatal yang luar biasa. Tapi janganlah sekali-kali menggaruk bentolan cacar karena bisa mengakibatkan bentolannya pecah. Dan jika sudah pecah, kulit di sekitar bentolan tadi bisa terinfeksi dan menimbulkan bentolan baru sehingga semakin parah. Selain itu, setelah bentolan di tubuh hilang dan tersisa koreng atau cacar air yang mengering dan menghitam, ada yang menganggap tidak apa-apa jika digaruk karena cairannya sudah kering. Padahal, jika bekas cacar air digaruk terlalu dalam, maka lapisan kulit yang seharusnya membentuk lapisan kulit baru jadi ikut terambil. Dan inilah yang menyebabkan bekas luka bopeng yang sulit hilang. Berikutnya adalah cacar air banyak terjadi di pergantian musim. Hal ini merupakan fakta. Pada pergantian musim, yakni dari musim kemarau ke musim hujan dan sebaliknya, sangat berpotensi menyebabkan terjadinya wabah cacar air. Sebab kelembapan udara yang lebih tinggi selama pergantian musim memberi kesempatan virus berkembang biak dengan subur, termasuk virus Varicella zoster penyebab cacar air. Terutama pada anak-anak. Di masa pancaroba, mereka lebih banyak meluangkan waktu di dalam ruangan dan bermain bersama anak lain sehingga lebih mudah terjangkit cacar air. Apalagi bila mereka belum pernah menderita cacar air sebelumnya atau belum mendapat vaksin cacar air. Dan pemirsa, itulah berbagai fakta dan mitos mengenai cacar air versi On The Spot.